Film diawali dengan seorang Pak Pos yang memeriksa kotak pos di pinggir jalan. Namun tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung, dan Pak Pos segera pergi setelah memeriksa kotak itu. Tak lama ada gugusan bintang datang dan menempel pada kotak pos. Shin berpindah ke rumah Yuzuru yang sedang sarapan. Ayah Yuzuru yang buru-buru berangkat kerja memberikan surat kepada Yuzuru. Saat berangkat sekolah, teman-teman Yuzuru pun juga mendapatkan surat yang sama. Tiba-tiba ada sekelompok anak yang sedang berkelahi dan Kuranosuke langsung memisahkan mereka. Kuranosuke berpendapat ada yang iseng mengirim surat-surat itu ke anak-anak seluruh sekolah. Langsung saja mereka mendatangi Kobrander yang biasanya suka iseng. Namun setelah didatangi, Kobrander pun juga dapat surat yang sama dengan mereka. Karena makin penasaran, Yuzuru dan Kuranosuke melacak alamat si pengirim dari belakang surat, dan mencari alamat tersebut. Dengan mudahnya mereka menemukan alamat si pengirim surat, dan melihat ada sebuah kotak pos hidup yang sedang membuat surat yang sama seperti yang mereka dapat. Yuzuru pun bertanya kepada kotak tersebut kenapa iseng mengirimkan surat-surat yang sama. Akhirnya kotak pos hidup itu mengungkapkan rasa kesepiannya. Setiap hari tidak ada yang meletakkan surat ke dalamnya dan tidak ada juga yang memperhatikannya selain Pak Pos. Kabutaku dan Kuajiro yang baru datang juga ikut bersedih mendengar ceritanya. Karena ada kotak pos terbaru terletak di depan jalan dan orang-orang lebih suka mengirim surat ke sana. Sementara ia berada di belakang gang. Dia pun jadi gabut dan mengirim surat ke orang-orang. Seketika Yuzuru heran kenapa kotak pos itu bisa hidup. Ternyata Kabutaku menyadari ada gugusan bintang yang menempel di belakang kotak pos yang di belakangnya ada sambaran petir itu. Kotak pos itu menyadari kalau mereka melihat gugusan bintang yang ada di belakangnya dan mencoba menghindar. Tapi Yuzuru dengan sigapnya mengejar kotak pos itu. Di sisi lain Kabutaku juga merasa kasihan dengan kotak pos itu. Tak lama tim Kobrander pun datang dan mengetahui kotak pos hidup itu. Kotak pos semakin ketakutan dan lari dari mereka. Saat sudah terkepung, datanglah seorang bapak-bapak yang melempar tasnya ke dekat kotak pos. Dan ternyata itu adalah Kapten Tombol yang sedang menyamar. Karena melihat keributan, Kapten Tombol pun langsung membuat perlombaan. Tema perlombaan kali ini cukup unik, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang telah ditetapkan oleh Kapten Tombol. Pertama mereka semua dibawa ke sebuah tempat. Di tempat itu ada seorang bapak-bapak yang berlari, dikejar oleh beberapa orang. Ternyata yang mengejar bapak itu adalah si penagih hutang pinjol. Bapak itu berhutang sampai tidak sanggup membayarnya karena si penagih adalah rentenir kelas kakap. Bapak itu dipaksa untuk membayar hutangnya. Rentenir bersama anak buahnya pun mulai melakukan aksi debt collector kepada bapak itu. Yuzuru tidak tega dan ingin membela bapak itu. Karena masih bocil, dia pun kalah. Lalu rentenir itu memaksa bapak itu meminum air di botol yang bertujuan untuk mengakhiri hutang si bapak. Ketika mau meminumnya, bapak itu pun menangis dan bersedih menceritakan kisahnya kepada Yuzuru. Yuzuru pun meminta kepada rentenir untuk memaafkan. Ketika bapak itu mau meminumnya, tiba-tiba si rentenir langsung mengambil botol itu dan membuangnya. Dia juga menyobek kertas bukti hutang si bapak, dan membebaskan si bapak dari hutangnya. Setelah itu mereka pergi. Dengan ini sang bapak itu pun berterima kasih kepada Yuzuru karena sudah membelanya dari rentenir pinjol. Dengan itu pun Yuzuru mendapat 1 poin dari Kapten Tombol. Perlombaan selanjutnya, mereka dibawa ke sebuah jalanan. Di jalanan itu mereka melihat seorang kakek buta yang ingin menyeberangi jalanan yang ramai. Tim Kabutaku yang melihat itu pun langsung menolong kakek itu untuk menyeberangi jalan dengan menggendongnya. Sesampai di seberang jalan, Kobrander melihat dan dia juga mau melakukan kebaikan yang sederhana tersebut. Sehingga dia menggendong sang kakek dengan paksa. Namun kakek itu melawan, dan terungkaplah kalau sebenarnya kakek itu tidak buta dan bisa melihat. Sembari menari, kakek itu pergi dan meninggalkan mereka. Kejadian ini membuat Kapten Tombol memberi nilai 1 poin kepada Kobrander, karena telah mengungkap kasus penipuan dari si kakek buta. Perlombaan berikutnya, mereka dibawa ke atap sebuah gedung. Mereka melihat ada seorang cewek yang akan direbut. Kapten Tombol menceritakan sedikit kisah si cewek, melakukan hal itu karena patah hati setelah diputuskan pacarnya. Kedua tim pun mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan si cewek. Saat akan melompat, si cewek pun melihat foto bersama mantannya. Tanpa pikir panjang dia pun langsung melompat.
Yuzuru yang kaget langsung mengubah Kabutaku untuk menangkap cewek itu. Dengan kecepatan yang tidak masuk akalnya, Kabutaku berlari ke bawah gedung dan berhasil menangkap si cewek. Si cewek yang tahu dia diselamatkan marah kepada Kabutaku. Yuzuru yang melihat foto si cewek, bertanya pada si cewek tentang foto itu. Sampai akhirnya si cewek menceritakan masalahnya bersama kekasihnya. Yuzuru yang mempunyai rencana pun membisikkannya ke Kabutaku. Kobrander yang mengetahui rencana itu, langsung menyuruh Spaidon dan Ganiran untuk berubah agar menghentikan Kabutaku. Lalu Kabutaku pun bertarung dengan mereka. Saat terpojok, Kuranosuke pun mengubah Kwajiro untuk menolong Kabutaku. Kabutaku pun pergi, dan rencana Yuzuru adalah menjemput bapak hutang pinjol yang di perlombaan pertama tadi, karena bapak itulah kekasih sang gadis. Saat pertarungan Kwajiro dan anak buahnya Kobrander terjadi, Kobrander berubah dan mengajak wanita itu ke suatu tempat. Sementara Kabutaku sudah dalam perjalanan dalam menjemput kekasih si cewek bersama Denden Roller menuju ke lokasi. Sementara Kobrander sedang menguji penglihatan mata si cewek. Dari scene ini saya berkesimpulan mungkin si cewek ini mengalami masalah di penglihatan. Niat Kobrander yang membantu si cewek pun berbuah manis, dia mendapat skor 1 poin dari Kapten Tombol. Sehingga skor menjadi 2-1. Kabutaku yang baru datang menurunkan kekasih si cewek, dan mereka pun bertemu. Sehingga mereka saling minta maaf satu sama lain. Yuzuru mengetahui bapak itu pacar si cewek dari foto yang dipegang si cewek. Mereka memutuskan untuk menikah dan mau menerima kekurangan masing-masing. Untuk pertama kali selama 8 episode, tim Kobrander memenangkan perlombaan. Dan dia berhak mendapatkan gugusan bintang. Saat mengambil gugusan bintang, kotak pos itu pun kembali seperti semula. Namun kesenangan tim Kobrander pun hanya berlangsung sementara, karena gugusan bintang itu ternyata palsu. Shin beralih ke Yuzuru dan teman-temannya mau berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat mereka menyempatkan untuk mengirim surat melalui kotak pos yang kesepian tadi. Walaupun surat yang akan mereka kirim adalah kepada mereka juga. Seperti Kabutaku yang kirim surat ke Kwajiro. Dan Kwajiro yang kirim surat ke Kabutaku. Banyak pesan yang dapat diambil dari episode kali ini. Di antaranya adalah, selalulah berbuat kebaikan agar mendapat manfaat bagi orang lain, karena kebaikan kita pun dapat menyadarkan orang lain seperti contoh kasusnya saat rentenir hampir menghabisi si penghutang. Meskipun berbuat baik, namun tetap berhati-hati karena kita tidak pernah tahu kejahatan seperti apa yang ada di luar sana yang akan memanfaatkan kebaikan kita, seperti contoh orang yang berpura-pura buta yang menyeberangi jalan. Berikan kebaikan sekecil apapun bahkan mengajarkan hal kecil seperti yang dilakukan Kobrander. Meskipun ia nakal dan iseng, di episode kali ini dia berhasil untuk pertama kalinya memenangkan pertandingan dengan melakukan kebaikan. Sehingga dia mendapatkan gugusan bintang meskipun palsu. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.